Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Mirza Akbar dengan NPM 21144141051 ingin mempresentasikan hasil kerja saya membuat materi tentang outbreeding atau silang luar. Outbreeding adalah perkawinan antara ternak yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan. Perkawinan ini bisa satu bangsa ternak atau beda bangsa. Secara garis besar, outbreeding dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu biak silang atau crossbreeding, yang kedua biak silang luar outbreeding, dan yang ketiga biak tingkat grading up. Biak silang atau crossbreeding adalah persilangan antar ternak yang tidak sebangsa. Kegunaan-kegunaan crossbreeding yaitu satu, saling substitusi. Kedua, memanfaatkan keunggulan ternak dalam keadaan heterozigot. Outcrossing. Outcrossing adalah persilangan antara ternak dalam yang satu bangsa, tetapi tidak mempunyai hubungan kekerabatan. Tujuan utama outcrossing adalah untuk menjaga kemurnian bangsa ternak tertentu tanpa silang dalam. Grading up. Grading up adalah sistem perkawinan silang yang keturunannya disilangkan atau backcrossing dengan bangsa pejantannya dengan maksud mengubah bangsa induk menjadi bangsa pejantannya, impor. Tujuan grading up adalah untuk memperbaiki ternak-ternak lokal. Tujuan persilangan. Tujuan utama dari persilangan adalah menggabungkan dua sifat atau lebih yang berbeda yang semula terdapat dalam dua bangsa ternak atau lebih ke dalam satu bangsa silangan. Kedua, pembentukan bangsa baru. Ketiga, pemanfaatan heterosis dan grading up. Keempat, secara genetik persilangan menaikkan persentase heterozigositas sehingga menaikkan variasi genetik. Selanjutnya ada metode persilangan. Yang pertama ada persilangan tunggal, yaitu persilangan antara bangsa induk dengan satu macam bangsa pejantan. Persilangan dihentikan karena hasil silangnya telah dapat dikomersilkan. Kedua, persilangan balik atau backcrossing, yaitu hasil silangannya disilangkan balik dengan salah satu bangsa tetuanya. Yang ketiga ada persilangan rotasi atau criss-cross, yaitu persilangan dua bangsa, tetapi silangannya selalu dikawinkan dengan salah satu bangsa tetuanya, secara bergiliran pada generasi berikutnya. Persilangan criss-cross dimaksudkan untuk mendapatkan keunggulan salah satu bangsa yang disilangkan pada setiap generasi secara bergantian, di samping untuk mempertahankan level heterosisnya. Di sini ada contoh soal dan jawabannya, yaitu yang pertama, apa tujuan dari outbreeding dalam peternakan dan apa manfaat dari persilangan antara hewan ternak yang berasal dari wilayah yang berbeda? Tujuan dari outbreeding dalam peternakan adalah untuk meningkatkan variasi genetik pada populasi ternak. Manfaat dari persilangan antara hewan ternak yang berasal dari wilayah yang berbeda adalah dapat meningkatkan daya tahan terhadap penyakit, meningkatkan produksi susu atau daging, dan meningkatkan kekuatan fisik pada hewan ternak. Yang kedua, jelaskan resiko apa saja yang terkait dengan outbreeding dalam peternakan dan bagaimana cara mengurangi resiko tersebut. Resiko yang terkait dengan outbreeding dalam peternakan antara lain adalah meningkatnya resiko terjadinya penyakit pada hewan ternak karena adanya perbedaan sistem kekebalan tubuh antar individu, serta adanya resiko terjadinya keturunan yang lemah atau tidak sehat. Cara menguranginya yaitu dengan memilih induk yang sehat dan memiliki ketahanan terhadap penyakit yang baik, serta hewan ternak yang memiliki karakteristik yang serupa. 3. Dalam outbreeding adalah ada istilah grading up. Apa itu kerugian dari dilakukannya grading up? Dan berikan contohnya. Ada kerugian dalam menggunakan grading up, yaitu menyebabkan ternak-ternak lokal punah. Contoh, dari dilakukannya grading up ini
ialah dimulai saat pemerintahan Hindia Belanda yang biasa disebut dengan peristiwa ongolisasi, yaitu proses perkawinan antara sapi betina Indonesia yang dikawinkan dengan pejantan Ongol secara terus-menerus, sehingga terbentuklah SPO atau peranakan Ongol. Akibat dari diadakannya perkawinan ini secara terus-menerus mengakibatkan kerugian yaitu punahnya ternak-ternak lokal yang ada di Indonesia. Sehingga saat ini populasi yang banyak menyebar ialah sapi PO, bukan lagi sapi ongol ataupun sapi lokal asli Indonesia. Keempat, yaitu seorang peternak ingin meningkatkan kualitas sapi perahnya dengan melakukan outbreeding. Ia memutuskan untuk mengawinkan sapi perah jantan dari ras Holstein dengan sapi perah betina dari ras Jersey. Hasil persilangan sapi Holstein dan Jersey akan menghasilkan sapi perah dengan kualitas susu yang lebih baik dibandingkan dengan sapi Holstein atau Jersey murni. Jika peternak memiliki 10 ekor sapi Holstein jantan dan 20 ekor sapi Jersey betina, berapa banyak sapi perah hasil persilangan yang dapat dihasilkan pada setiap siklus reproduksi? Untuk setiap siklus reproduksi, peternak dapat menghasilkan sapi perah hasil persilangan sebanyak jumlah sapi betina yang dimiliki. Untuk dalam kasus ini, peternak memiliki 20 ekor sapi Jersey betina, sehingga bisa menghasilkan 20 ekor sapi perah hasil persilangan Holstein dan Jersey pada setiap siklus reproduksi. Yang kelima, hitunglah besarnya persentase heterosis yang mungkin timbul apabila sapi Brahman dengan ADG 1 kg per hari disilangkan dengan sapi Bali dengan ADG 0,5 kg per hari yang menghasilkan silangan 0,5 Brahman, 0,5 Bali dengan ADG 0,85 kg per hari. Untuk jawabannya, rumus heterosis yaitu P persilangan dikurangi dengan P tetua dibagi dengan P tetua. Rata ADG tetuanya yaitu 1 ditambah 0,5 dibagi 2. Didapatkan hasil 0,75. Dengan presentasi heterosis yaitu 0,85 dikurang 0,75 dibagi 0,75 dikali 100% dan didapatkan 13% persentase heterosisnya. Keenam, seorang peternak memiliki populasi puyuh ras petelur dengan produktivitas sebesar 65% dan bobot rata-rata telur sebesar 10 gram. Ia memutuskan untuk melakukan persilangan dengan puyuh ras petelur lain yang memiliki produktivitas sebesar 75% dan bobot rata-rata telur sebesar 12 gram. Jika hasil persilangan tersebut memiliki produktivitas sebesar 70% dan bobot rata-rata telur sebesar 11 gram, berapa nilai heterosis yang terjadi? Yang pertama, produktivitas puyuh ras telurnya 65%. Bobot rata-rata telur puyuh ras petelur awal 10 gram. Produktivitas puyuh ras petelur hasil persilangan itu 70% dikurang bobot rata-rata yang selanjutnya bobot rata-rata telur puyuh ras petelur hasil persilangan 11 gram. Heterosisnya dihitung dengan rumus nilai rata-rata hasil persilangan dikurang dengan nilai rata-rata populasi awal dibagi nilai rata-rata populasi awal dikali 100. Maka heterosis pada soal ini dapat dihitung dengan heterosis produktivitasnya 70 dikurang 65 dibagi 65 kali 100 didapatkan 7,69%. Heterosis bobot telurnya 11 dikurang 10 dibagi 10 dikali 100 didapatkan 10%. Jadi terjadi heterosis sebesar 7,69% pada produktivitas dan 10% pada bobot telur pada hasil persilangan puyuh ras petelur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.